Perkenalkan, nama lengkap saya Apriani Agnia. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas E dengan NIM 23225111155. Di video terakhir ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang permukiman dan kehidupan sosial di masyarakat pesisir. Yang pertama, karakteristik permukiman pesisir. Karakteristik permukiman pesisir dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, lokasi. Lokasi yang artinya permukiman pesisir terletak di sepanjang garis pantai dan seringkali memiliki akses yang mudah ke laut atau sumber daya alam lainnya terkait dengan lingkungan pesisir seperti sungai, laguna, atau teluk. Yang kedua, adaptasi terhadap lingkungan. Permukiman pesisir seringkali menggabungkan elemen-elemen arsitektur dan desain yang memperhitungkan karakteristik lingkungan seperti bangunan dengan konstruksi khusus untuk menghadapi ancaman banjir, badai, atau pasang surut. Yang ketiga, pendekatan hidup dengan air. Kehidupan sehari-hari di permukiman pesisir seringkali terkait erat dengan air. Aktivitas seperti penangkapan ikan, budaya tambak, transportasi perairan, dan kegiatan rekreasi sering menjadi bagian integral dari kehidupan sosial di masyarakat pesisir. Yang kedua, mata pencaharian. Mata pencaharian itu sendiri dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, nelayan. Nelayan merupakan salah satu mata pencaharian utama di masyarakat pesisir. Mereka menggunakan perahu tradisional atau modern untuk menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya. Yang kedua, petani tambak. Petani tambak membudidayakan ikan, udang, atau kerang di wilayah tambak yang terletak di dekat pantai. Kegiatan ini membutuhkan pengetahuan khusus tentang manajemen air dan pemeliharaan tambak. Yang ketiga, pengebor kerang. Beberapa masyarakat pesisir mengumpulkan kerang dan moluska lainnya sebagai mata pencaharian. Mereka biasanya menggunakan alat sederhana seperti cangkul atau ember untuk mengumpulkan kerang di pantai atau perairan dangkal. Yang keempat, pariwisata. Di beberapa permukiman pesisir, pariwisata menjadi sumber pendapat penting. Wisatawan datang untuk menikmati keindahan pantai, kegiatan air, dan budaya lokal. Yang ketiga, struktur sosial. Struktur sosial itu sendiri terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, komunitas yang solid. Masyarakat pesisir seringkali memiliki ikatan sosial yang kuat dan solidaritas yang tinggi. Kehidupan yang saling tergantung dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti bencana alam atau perubahan iklim dapat memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, sistem kelembagaan. Masyarakat pesisir biasanya memiliki struktur kelembagaan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam seperti kelompok nelayan, kelompok petani tambak, atau
lembaga adat yang bertanggung jawab atas berkelanjutan dan pengaturan penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, kearifan lokal. Masyarakat pesisir seringkali memiliki pengetahuan lokal dan tradisi yang kaya tentang lingkungan dan sumber daya alam. Pengetahuan ini ditransmisikan secara turun-temurun dan digunakan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, interaksi budaya. Interaksi budaya dibagi atas dua bagian. Yang pertama, ragam budaya. Ragam budaya itu sendiri merupakan permukiman pesisir sering kali menganut tempat pertemuan dan interaksi budaya, baik lokal maupun internasional. Interaksi dengan komunitas lain, wisatawan, atau pendatang baru dapat membawa pengaruh budaya baru dan pertukaran nilai-nilai tradisi dan pengetahuan. Yang kedua, tradisi dan festival. Masyarakat pesisir seringkali memiliki tradisi dan festival yang khas yang mencerminkan warisan budaya mereka. Acara budaya seperti pesta nelayan, pelayanan hasil panen, atau festival perahu nelayan menjadi momen penting dan menjaga dan memperkuat identitas budaya. Yang kelima, tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang itu sendiri terbagi atas tiga bagian. Yang pertama, perubahan lingkungan. Yang kedua, konflik sumber daya. Yang ketiga, perubahan sosial ekonomi. Perubahan sosial ekonomi yang artinya pengaruh globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial ekonomi dapat memicu perubahan sosial ekonomi dalam struktur sosial dan mata pencaharian tradisional, serta mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya di permukiman pesisir. Yang keenam, upaya pelestarian dan berkelanjutan. Bagian keenam terdiri atas tiga bagian. Yang pertama, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Penting untuk menerapkan praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan seperti pengelolaan perikanan yang baik, pemulihan ekosistem pesisir, dan pengelolaan bencana alam. Untuk menjaga berkelanjutan mata pencaharian dan lingkungan pesisir. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan pembangunan dapat meningkat partisipasi, pemahaman, dan berkelanjutan upaya pelestarian. Yang ketiga, pelestarian budaya dan identitas. Pemeliharaan warisan budaya, tradisi, dan kearifan lokal sangat penting untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat pesisir. Dukungan terhadap acara budaya, pendidikan budaya, dan revitalisasi tradisi dapat membantu dalam pelestarian budaya. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkelanjutan, dan pelestarian sumber daya alam dapat membangun pemahaman dan
komitmen yang lebih baik di kalangan masyarakat pesisir. Nah, ini sekian materi dari permukiman dan kehidupan sosial di masyarakat pesisir. Sekian dan terima kasih.